melihat apakah ada tanda persalinan skala 2, terus merasa adanya dorongan kuat untuk meneran, kemudian merasakan tekanan semakin kuat pada rektum dan vagina ibu, kemudian melihat apakah perineum tampak menonjol, kemudian lihat vulva dan fiturnya ani terbuka, kemudian menyiapkan bahan dan obat-obatan esensial dan penolong persalinan dan melakukan tempat resusitasi pada bayi. Kemudian melepas dan menyiapkan semua perhiasan yang dipakai, kemudian cuci tangan dengan sabun menggunakan air bersih, kemudian keringkan dengan tisu atau handuk pribadi dan yang kering, kemudian pakai sarung DTT pada tangan yang akan digunakan untuk periksa dalam, kemudian masukkan oksitosin ke dalam tabung suntik, kemudian mencuci tangan 6 langkah. Memakai handscoon, kemudian membersihkan, kemudian memasang perlak, kemudian membersihkan vulva, labia mayora terjauh, kemudian labia minora terjauh, kemudian labia minora terdekat, labia terdekat, kemudian dari vestibulum ke anus. Kemudian lakukan pemeriksaan dalam untuk memastikan pembukaan lengkap, kemudian bila selaput ketebalan masih utuh dan pembukaan sudah lengkap, maka lakukan amniotopi. Kita melakukan amniotopi untuk selanjutnya melakukan amniotomi atau melakukan pemecahan ketuban. Kemudian mengganti merendam sarung tangan ke larutan klorin 0,5, kemudian mengganti sarung tangan. Kemudian periksa detak jantung janin setelah kontraksi uterus merada untuk memastikan bahwa DJJ dalam batas normal. Normalnya itu 120 sampai 160 kali per menit. Kemudian ambil tindakan yang sudah sesuai jika tidak normal atau bayi keadaan tidak normal. Kemudian dokumentasi hasil pemeriksaan dalam DJJ. Baik Ibu, di sini saya sudah melakukan pemeriksaan DJJ atau detak janin. Ini
janin ibu normal, ibu itu 130 kali per menit. Kemudian anaknya normal ya ibu. Kemudian pembukaan ibu juga sudah lengkap, jadi saya sudah melakukan pemecahan ketuban ibu. Kemudian ibu di sini jika ibu ada timbul kontraksi atau rasa ingin meneran, jadi saya akan memantau ibu, baik ibu di sini apakah ibu ingin mau ditemani oleh suaminya atau apa yang baik suaminya ya bu, saya panggil dulu. Kemudian jadi ibu nanti ibu agar dapat menelan secara benar dan efektif atau beri dukungan, ibu bisa bapak bisa memberi dukungannya kepada ibunya ya pak. Kemudian selanjutnya anjurkan ibu untuk berjalan, berjongkok atau mengambil posisi yang nyaman. Jika ibu belum merasa ada dorongan untuk meneran dalam selang waktu 60 menit. Kemudian persiapan untuk melahirkan bayi. Nah, jadi letakkan handuk, kemudian di perut ibu. Jika kepala bayi telah membentuk vulva dengan diameter 5-6 cm, kemudian letakkan kain bersih yang dilipat 1/3 bagian alas bokong ibu. Kemudian buka tutup partus, set, dan perhatikan kembali lengkapkan alat dan bahan. Kemudian pakai sarung tangan DTT steril pada 2 tangan. Apakah alatnya sudah lengkap, kemudian memakai sarung tangan, mengganti sarung tangan. Setelah kepala bayi tampak dengan diameter 5-6 cm pembukaan vulva, maka lindungi perineum dengan satu tangan. Kemudian yang lain menahan belakang kepala bayi untuk mempertahankan posisi fleksi untuk membantu jalannya kepala. Kemudian anjurkan ibu untuk menerang perlahan atau bernafas secara cepat dan dangkal. Ibu di sini ibu bisa menerangnya ibu dengan menarik nafas, kemudian membuang. Melihat apakah ada lilitan pada tali pusat. Jika ada, Anda langsung mengambil tindakan. Baik, tidak ada lilitan. Kemudian setelah kepala lahir, tunggal kepala bayi melakukan putaran fraksi luar secara spontan. Setelah kepala melakukan putaran kaki luar, pegang kepala bayi. Anjurkan ibu untuk meneran atau kontraksi dengan lembut. Gerakan kepala ke arah bawah atas hingga dapat muncul bawah arkus pubis, dan kemudian gerakan arah atas dan distal untuk melahirkan bahu belakang. Kemudian lihat apakah bayi cukup bulan, apakah bayi nangis kuat, apakah kesulitan bernapas, apakah bayi bergerak dengan aktif. Bayi sangat bergerak dengan aktif ya Bu. Nangis spontan, kemudian warna kulit merah, kemudian
jika anaknya basah. Kemudian beritahu ibu bahwa akan disuntik oksitosin. Jadi ibu di sini saya akan melakukan penyuntikan oksitosin di ini ibu. Kemudian melakukan melakukan pemeriksaan uterus apakah ada bayi tambahan. Jika ada benjolan, jika tidak ada benjolan berarti tidak ada bayi tambahan. Kemudian menyuntik oksitosin. Kemudian beritahu ibu akan disuntik. Kemudian dalam waktu 1 menit setelah bayi lahir, suntikan oksitosin 10 unit atau 10 inilah kita nggak ada nih kan. Selanjutnya pemotongan tali pusat. Pemotongan tali pusat. Kemudian letakkan bayi gimana? Kemudian letakkan bayi tengkurap di dada ibu untuk kontak kulit bayi. Terus kemudian luruskan bahu bayi ibu hingga dada menempel ke dada ibu. Kemudian letakkan bayi ke kulit ibu untuk melakukan tutup ibu dan bayi. Kemudian biarkan bayi melakukan kontak kulit ke kulit di dada ibu paling sedikit 1 jam. Kemudian sebagian besar bayi akan berhasil melakukan inisiasi menyusui dini dalam waktu 3-60 menit. Kemudian biarkan bayi berada di dada ibu selama 1 jam walaupun sudah berhasil menyusui. Kemudian pindahkan klem ke tali pusat. Kemudian menarik saat uterus berkontraksi, tegakkan tali pusat ke arah bawah sambil dengan mendorong uterus ke belakang atas atau secara hati-hati untuk mencegah involusi uteri. Jika plasenta tidak lahir setelah 3-40 menit, hentikan penegangan tali pusat dan tunggu hingga timbul kontraksi berikutnya dan ulangi prosedur di atas. Nah, jika uterus tidak segera berkontraksi, minta ibu dan suami anggota keluarga melakukan stimulasi kuping susu, kemudian mengeluarkan plasenta. Bila pada penekanan bagian bawah dinding dapat uterus besar ternyata diikuti. Kemudian menarik plasenta. Kemudian putar. Kemudian lihat plasenta apakah plasenta ke tempat. Kemudian akan evaluasi pendarahan. Sudah lakukan message uteri atau melakukan pengurutan. Jadi ibu bisa mengurut, ibu bisa gerakan melingkar melembut hingga uterus berkontraksi. Lakukan ini selama 1 jam. Kemudian
melakukan evaluasi, melihat apakah ada perdarahan atau lakukan penjahitan jika perineum kemudian lihat perineumnya. Jika perineumnya robek, melakukan penjahitan. Jika perineumnya tidak robek, dan pastikan uterus berkontraksi dengan baik dan tidak terjadi perdarahan pada vagina. Kemudian pastikan kandung kemih kosong. Ibu, jika ibu ingin berkemih, silakan beritahu, saya akan melakukan pemasangan kateter. Kemudian celupkan tangan yang masih menggunakan sarung tangan ke larutan klorin 0,5. Periksa nadi ibu dan pastikan keadaan ibu baik. Jadi nadi ibu normal dari ibu dan keadaan ibu juga baik. Kemudian pantau keadaan bayi, pastikan bayi dan bernafas dengan baik 40-60 kali per menit. Kemudian jika bayi terlalu cepat atau sesak napas, segera rujuk ke RS rujukan. Jika kaki teraba dingin, pastikan ruangan hangat, lakukan kembali kontak kulit ibu. Kemudian kebersihan dan keamanan. Kemudian bersihkan ibu dari paparan darah dan cairan tubuh dengan menggunakan air DTT. Kemudian bersihkan apakah ibu sudah merasa nyaman ibu. Saya akan bersihkan dulu. Bisa merah ke sampingnya bu. Kemudian bersihkan pastikan ibu merasa nyaman. Ibu, apakah ibu sudah nyaman? Kemudian tempatkan semua peralatan bekas pakai dalam larutan klorin 0,5. Kemudian celupkan tangan yang masih pakai sarung tangan kotor ke dalam larutan klorin 0,5. Kemudian lepaskan sarung tangan. Dan mencelupkan tangan ke larutan klorin 0,5. Kemudian mencuci tangan. Kemudian lepas sarung tangan dan mencuci menggunakan air bersih. Dan kemudian dalam pemeriksaan fisik lanjutan setelah 1 jam kelahiran, pastikan kondisi bayi tetap baik, pernapasannya normal, kemudian suhunya juga normal. Setelah itu di sini saya akan menyuntikan Vitka, kemudian hepatitis B, kemudian memberikan sabut mata. Di sini membutuhkan 3 kain untuk mengalas tempat bayi, kemudian melakukan di tempat datar, kemudian memakai handscoon. Kemudian memberikan saksi
Kalau misalnya dia kita minta tapi Nurdina di situ tempatku tuh ini sama sih kan di sini ada Fido, Nurdina, Dunia, Sandra kan Sandra pitokannya ya di setiap satu ini kemudian melakukan pemberian imunisasi. karena kan berempat itu kan tulis jadi otomatis orang kan ganti-ganti karena saya video iya nah berarti di bawah namanya harus isi suratnya nah di sini kan nggak tahu tadi si kosong semua orang tua Kemudian dan melakukan pemberian salep mata. jadi kami lihat di sini kosong Tunggu sampai berbunyi. Kemudian lihat keadaan bayi normal.